Hai semuanya, dalam setiap interaksi, dari perbincangan santai di warung kopi hingga rapat penting di kantor, kita sering dihadapkan pada satu kenyataan yang kadang menyebalkan. Orang cuma mau dengar versinya sendiri. Ini bukan fenomena baru, tapi sesuatu yang mengakar dalam sifat manusia, sebuah kecenderungan yang membuat komunikasi menjadi labirin yang rumit. Kita semua, secara sadar atau tidak, membawa kacamata sendiri saat melihat dunia, dan kacamata itu seringkali menyaring informasi, membuang apa yang tidak sesuai dengan pandangan kita, dan mempertahankan apa yang memperkuat keyakinan yang sudah ada. Ini seperti menonton film yang sama dengan teman, tapi setelahnya, cerita yang kita tangkap bisa jadi sangat berbeda, karena fokus dan interpretasi kita tidak sama. Pernahkah kamu merasa lelah menjelaskan sesuatu berulang kali, hanya untuk menyadari bahwa lawan bicaramu tidak benar-benar mendengarkan, melainkan hanya menunggu gilirannya untuk berbicara? Atau, lebih parah lagi, mereka sudah membentuk kesimpulan di kepala mereka bahkan sebelum kamu selesai berbicara. Ini adalah manifestasi nyata dari orang cuma mau dengar versinya sendiri. Kita cenderung memprioritaskan validasi diri di atas pemahaman orang lain. Otak kita secara otomatis mencari konfirmasi, mencari bukti yang mendukung apa yang sudah kita yakini, dan menolak atau mendistorsi apa yang menantangnya. Proses ini dikenal sebagai bias konfirmasi, dan ini adalah salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi efektif. Kita semua punya bias ini, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Bayangkan sebuah situasi di mana dua orang bertengkar. Masing-masing merasa benar, masing-masing punya argumen kuat yang menurut mereka tidak bisa dibantah. Si A menjelaskan bagaimana si B salah dengan detail dan bukti yang jelas. Tapi si B, alih-alih mencoba memahami, malah sibuk menyusun sanggahan, mengingat kembali setiap kesalahan si A di masa lalu, dan mempersiapkan serangan baliknya. Di titik ini, percakapan sudah tidak lagi tentang mencari solusi atau mencapai pemahaman bersama. Ini sudah berubah menjadi pertandingan adu argumen, di mana pemenangnya adalah siapa yang paling keras kepala atau paling pandai memutarbalikkan fakta, bukan siapa yang paling bijak atau paling benar. Keduanya terjebak dalam lingkaran setan yang hanya akan berujuk pada saling menyalahkan, tanpa pernah benar-benar mendekati titik temu. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konflik personal, tapi juga merambah ke ranah yang lebih luas, seperti politik, media sosial, bahkan diskusi ilmiah. Di media sosial, misalnya, kita sering melihat echo chambers atau gelembung filter, di mana algoritma secara otomatis menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Akibatnya, kita hanya terpapar pada informasi dan opini yang sudah kita setujui, memperkuat keyakinan kita, dan membuat kita semakin yakin bahwa versi kita adalah satu-satunya kebenaran. Ini menciptakan polarisasi, di mana kelompok-kelompok yang berbeda pandangan menjadi semakin jauh, kehilangan kemampuan untuk berdialog, dan hanya mau mendengar suara-suara yang senada dengan mereka. Ketika informasi yang tidak sesuai muncul, kita cenderung mengabaikannya, atau bahkan menganggapnya sebagai berita palsu, bukan karena kita telah menganalisisnya secara objektif, tapi karena ia tidak sejalan dengan narasi yang ingin kita dengar. Akar dari masalah ini bisa jadi terletak pada kebutuhan mendasar manusia akan rasa aman dan kontrol. Ketika versi kita tentang dunia tertantang, rasanya seperti fondasi yang kita pijak runtuh. Kita merasa tidak aman dan insting pertahanan diri kita muncul. Daripada mengakui kemungkinan bahwa kita salah, yang bisa terasa seperti mengakui kelemahan, kita lebih memilih untuk berpegang teguh pada keyakinan kita. Bahkan jika itu berarti mengabaikan fakta atau menolak untuk mendengarkan perspektif lain. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang kuat dan seringkali kita tidak menyadarinya. Kita merasa perlu untuk memenangkan argumen, untuk membuktikan bahwa kita benar, dan dalam prosesnya, kita menutup diri dari kemungkinan untuk belajar atau berkembang. Selain itu,
ada juga faktor ego. Sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita mungkin tidak tahu segalanya, atau bahwa sudut pandang orang lain mungkin sama validnya, bahkan lebih valid dari kita. Ego kita menuntut agar kita menjadi yang paling tahu, yang paling benar. Ketika seseorang mencoba memberikan perspektif baru yang berbeda dengan apa yang sudah kita yakini, seringkali kita merasa diserang secara personal. Kita tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, melainkan sebagai tantangan terhadap identitas dan kecerdasan kita. Ini mengapa kritik, bahkan yang konstruktif, seringkali sulit diterima. Kita cenderung langsung defensif, mencari-cari alasan untuk menolak, daripada mencoba memahami esensi dari apa yang disampaikan. Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita semua punya kecenderungan ini. Akui bahwa kamu juga, pada tingkat tertentu, mungkin cenderung hanya mau mendengar versimu sendiri. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang membangun kesadaran diri. Setelah kita menyadari bias ini, kita bisa mulai melatih diri untuk lebih terbuka. Ini berarti secara aktif mencari perspektif yang berbeda, bahkan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Bacalah berita dari berbagai sumber, diskusikan topik-topik sensitif dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda, dan yang paling penting, dengarkan mereka dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk merespons. Praktikkan mendengarkan aktif. Ini jauh lebih dari sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Mendengarkan aktif berarti kamu benar-benar fokus pada apa yang dikatakan orang lain, mencoba memahami perasaan dan motif di balik kata-kata mereka, dan menunda penilaianmu sampai mereka selesai berbicara. Ajukan pertanyaan klarifikasi, seperti, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Atau, apa yang membuatmu berpikir begitu? Ini menunjukkan bahwa kamu tertarik untuk memahami, bukan hanya untuk memenangkan argumen. Coba ulangi kembali apa yang kamu dengar dengan kata-kata sendiri untuk memastikan bahwa kamu telah memahami dengan benar. Misalnya, jadi, kalau saya tidak salah tangkap, maksudmu adalah, ini tidak hanya membantumu memahami, tapi juga membuat lawan bicaramu merasa didengar dan dihargai. Penting juga untuk membangun empati. Coba bayangkan dirimu berada di posisi orang lain. Apa pengalaman mereka yang mungkin membentuk pandangan mereka? Latar belakang, pendidikan, budaya, dan pengalaman hidup seseorang, semuanya membentuk bagaimana mereka melihat dunia. Mengakui bahwa ada banyak cara untuk melihat suatu situasi bisa membantumu melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Empati memungkinkan kita untuk melihat melampaui perbedaan dan menemukan kesamaan dalam kemanusiaan kita. Ketika kita bisa melihat dunia dari sudut pandang orang lain, bahkan jika kita tidak setuju, kita bisa mulai membangun jembatan pemahaman. Terakhir, dan mungkin yang paling sulit, adalah berani mengakui ketika kita salah atau ketika versi kita mungkin tidak lengkap. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dan kekuatan karakter. Dunia ini kompleks, dan kebenaran jarang sekali hitam putih. Seringkali, kebenaran itu seperti mosaik, yang baru terlihat utuh ketika kita menggabungkan berbagai potongan perspektif. Dengan bersedia mendengarkan versi orang lain, kita tidak hanya memperkaya pemahaman kita sendiri, tapi juga membuka pintu untuk kolaborasi, penyelesaian konflik, dan pertumbuhan pribadi. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar adalah langkah pertama menuju komunikasi yang lebih bermakna dan hubungan yang lebih kuat. Pada akhirnya, memahami bahwa orang cuma mau dengar versinya sendiri adalah titik awal untuk kita semua berusaha menjadi pendengar yang lebih baik, bukan hanya pembicara yang efektif.